Baik, perkenalkan nama saya Aditya Yuda Pratama, NIM 2123716432, kelas 6 TPJJA, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Baik, pada video ini saya akan membuat penjelasan tentang perhitungan biaya operasi kendaraan, pedoman konstruksi dan bangunan, PD T15 2005 bagian B. Ya, kita masuk dalam perhitungan Excelnya. Poin pertama, data sekunder, jenis bahan bakar, item biaya, harga satuan. Yang pertama bensin, harga ekonomi 10.000, satuannya Rp per liter. Poin kedua, solar, harga ekonomi 6.500, satuan Rp per liter. Yang ketiga, oli terbagi menjadi sedan, harga ekonomi 50.000, satuan Rp per liter. Utility 70.000, satuannya Rp per liter. Bus kecil juga sama, bus besar juga sama, truk ringan, truk sedang dan truk berat itu juga sama, 70.000, satuannya Rp per liter. Itu kendaraan baru, sedan 175.000, itu harga ekonomi, satuannya Rp per kendaraan. Utility-nya harga ekonomi 180.000, satuan Rp per kendaraan. Bus kecil 325.000 Rp per kendaraan. Bus besar 739.000, satuannya Rp per kendaraan. Truk ringan 418.000, truk sedang 72.000, sedangkan truk berat 866.000, satuannya Rp per kendaraan. Upah tenaga kerja pemeliharaan, harga ekonominya 11.721, satuan Rp per jam. Poin ke-6, ban baru, sedang, harga ekonominya 525.000, itu harga satuan Rp per ban baru. Utility-nya harga ekonomi 588.000, satuan Rp ban baru. Bus kecil 1.325.000, satuan Rp per ban baru. Sama bus besar juga harga 1.325.000, Rp per ban baru. Sedangkan truk ringan dan truk sedang harga juga 1.325.000, sedangkan truk sedang 2.050.000, satuan Rp per ban baru. Truk berat 3.650.000, Rp per ban baru. Kita masuk ke poin kedua, berat kendaraan total. Berat kendaraan total yang direkomendasikan, jenis kendaraan, nilai minimum per ton, nilai maksimum per ton. Yang pertama, sedan. Nilai minimumnya 1,3, nilai maksimumnya 1,5. Utility nilai minimum 1,5, sedangkan nilai maksimumnya 2. Bus kecil nilai minimum 3, nilai maksimumnya 4. Bus besar nilai minimum 9, nilai maksimumnya 12. Truk ringan 3,5, nilai minimumnya, nilai maksimum 6. Truk sedang nilai minimum 10, nilai maksimumnya 15. Truk berat nilai minimum 15, nilai maksimumnya 25. Itu persatuan ton semua. Poin ketiga, kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan rata-rata kendaraan yang direkomendasikan. Ini juga sama, jenis kendaraannya seperti sedan, minimumnya 5 km per jam, nilai maksimumnya 100 km per jam.
utility-nya 5, sedangkan nilai maksimumnya sama juga seperti Ultimate, bus sedang, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Itu nilai minimumnya sama semua, 5 km per jam, nilai maksimumnya 100 km per jam. Kita masuk ke poin kedua, biaya konsumsi bahan bakar. Masuk ke itemnya kecepatan rata-rata lalu lintas. Ya, lokasinya di Jalan Pit Atalo, Jembatan Liliba. Hari atau tanggal Rabu 18 Oktober 2023. Periode waktu pengamatan pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jenis kendaraan satu sedan, golongan kendaraan KR, kendaraan ringan. Ultimate juga sama, bus kecil, bus kecil masuk dengan golongan kendaraan KR. Kecepatan rata-rata 12 per 30 km per jam. Sedangkan bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat masuk dalam KB, kendaraan besar. Kecepatan rata-ratanya 12,18 km per jam. Di poin kedua, percepatan rata-rata ini masuk dalam rumusnya AR sama dengan 0,1 masuk dalam nilai kecepatan rata-rata. Ini rumusnya AR sama dengan 0,0128 dikali buka kurung F per C tutup kurung. Keterangannya AR adalah percepatan rata-rata, F adalah volume lalu lintas sampai per jam, C kapasitas jalan. Dan ini adalah angka-angkanya, volume lalu lintas. Kita lihat sini, ini nomor A, kapasitas jalan, B, AR, ini angkanya. Poin ketiga, simpangan baku percepatan. Ini rumusnya SA sama dengan X max buka kurung 1,04 per buka kurung 1 plus E pangkat A0 ditambah AL tutup kurung plus VC. Keterangannya SA simpang baku perempatan, SA maksimum simpanan baku percepatan maksimum, A0, A1 koefisien parameter, E volume lalu lintas per jam, C kapasitas jalan. Dan ini rumus yang tadi, simpang baku perempatan dengan angka-angka yang diberikan. Ini kita masuk poin keempat, tanjakan dan turunan. Alignment vertikal yang direkomendasikan pada bagian medan jalan ini berdasarkan kondisi medan, tanjakan rata-rata, turunan rata-rata, derajat tikungan. Yang pertama datar. Datar tanjakannya 2,5 km, sedangkan turunan rata-rata min 2,5 meter per kilometer, derajat tikungannya 15. Sedangkan perbukitan dan pegunungan berbukitan 12,5 itu tanjakan rata-rata. Kalau turunan rata-ratanya min 12,5. Kalau derajat tikungannya 115. Pegunungan sangat tinggi, tanjakan rata-ratanya 22,5, turunan rata-ratanya min 22,5, derajat tikungannya sampai 200. Poin kelima, biaya konsumsi bahan bakar minyak. Dengan rumus kita bisa baca BI/BB/MJ sama dengan KKBI dikali HBB/MJ. Keterangannya BI/BB/MI adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dengan rupiah atau kilometer. KKBB/MI konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dengan liter per kilometer. HBB/MJ adalah harga satuan bahan bakar jenis BBMJ dalam rupiah atau per liter. I jenis kendaraan sedang dalam kurung SD, Ultimate
dalam kurung UT, bus kecil dalam kurung BL, bus besar dalam kurung BR, truk ringan dalam kurung TR, truk sedang dalam kurung TS atau truk berat dalam kurung TB. Jenis bahan bakar minyak solar SLR atau premium PMR. Poin keenamnya, konsumsi bahan bakar minyak KK BBM. Ini rumusnya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat ini rumusnya. Ini keterangannya di sini. Kita bisa lihat juga ini nih keterangannya. Dan kita masuk di sebelahnya tabel. Ini adalah tabel nilai konstanta dan koefisien parameter model konsumsi BBM. Ini kita lihat, bisa lihat jenis kendaraan. Ini kita lihat bahan-bahan dari ini semua angka. Kita bisa lihat ini biaya konsumsinya bahan bakar minyak. Jenis kendaraan sama kayak masih jenis kendaraannya sedang, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Ini harganya per liter persatuan. Kita masuk ke poin ketiga, biaya konsumsi oli. Yang pertama, biaya konsumsi oli dengan rumus ini kita bisa lihat ini. Ini adalah keterangannya BUI, biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. KUI, konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. HJ, harga oli untuk jenis oli J dalam rupiah per kilometer per liter. I, jenis kendaraan, J, jenis oli. Di poin kedua, konsumsi oli atau KO. Konsumsi oli ini masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Ya, ini juga masih termasuk dalam rumusnya juga. Kita bisa lihat di sini semua. Ini rumusnya. Dalam rumus ini, konsumsi oli KO ini terbagi menjadi nilai tipe PKO yang direkomendasikan jenis kendaraan sama juga sedang, utility, bis besar, bis F, bis kecil, bis besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Ini juga masuk dalam tabel jenis kendaraan sama. Ya, poin keempat, biaya konsumsi suku cadang. Yang pertama, biaya konsumsi suku cadang, rumusnya BPI sama dengan PI kali HKBI 1 per 1000. Dan keterangannya, BPI, biaya pemeliharaan kendaraan untuk jenis kendaraan I, Rp per kilometer. HKBI, harga kendaraan baru rata-rata untuk jenis kendaraan. PI, nilai relatif biaya suku cadang terhadap kendaraan baru jenis AI, jenis kendaraan. Poin kedua, nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru. Nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru atau konsumsi suku cadang untuk jenis kendaraan ini dapat dihitung dengan rumus persamaan berikut, yaitu B sama dengan, kita bisa lihat, PI, konsumsi suku cadang kendaraan jenis I per juta per kilometer. Ini konstantan, nilai tabel bisa dilihat di tabel 7 ini nanti. Ini kita bisa lihat nilai tabel jenis kendaraan ini, perhitungan PI nya. Ini yang A, perhitungan PI, perhitungan biaya suku cadang. Kita bisa lihat. Yang kelima, biaya upah tenaga pemeliharaan atau BUI. Biaya upah perbaikan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Ini masuk juga rumusnya. Kita bisa lihat ini rumus dan ini keterangannya, bisa dilihat, dengan harga satuan tenaga pemeliharaan PTN Kota Kupang ini. Kita lihat UMR daerah di Kota Kupang tahun 2024 sekarang 2.000.000
Rp2.250.419.000. Jam kerja per harinya 8 jam, jam kerja atau per minggunya 6 jam. Total jam kerja per bulan ini jumlah semuanya 192. Upah montir atau per jam Rp11.720. Kita lihat kebutuhan jam pemeliharaan atau JPI. Ini juga termasuk dalam rumus semua juga. Kita bisa lihat ada di sini semua ini, kita bisa lihat sudah ada jumlahnya juga dari tabel-tabel berikut ini. Ya, kita masuk di poin keempat, biaya konsumsi ban. Poin pertama, tanjakan dan turunan. Apabila data pengukuran tanjakan dan turunan ini tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal dalam kurung default seperti pada tabel 9 ini. Coba kita lihat di tabel 9 ini kondisi medannya kita bisa lihat datar ini datar 5 meter per kilometer, bukit 25 meter per kilometer, pegunungan 45 kilometer. Yang kedua, masuk di derajat tikungan. Apabila data pengukuran derajat tikungan untuk suatu ruas jalan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal default seperti pada tabel 10 ini. Kita bisa lihat di tabel 10 ini tipikal derajat tikungan. Kondisi medannya datar 15 km, bukit 115 km, kalau pergunungan 200 km. Biaya konsumsi ban kita bisa lihat BBBI sama dengan KBI dikali HBJ per 1000. Ini keterangannya. Biaya konsumsi ban untuk jenis kendaraan ini dalam rupiah atau per kilometer. Konsumsi ban jenis ini juga kendaraannya EBB per 1000 meter. Sedangkan HBJ harga ban baru jenis, J dalam rupiah atau ban baru. Ini adalah jenis kendaraan, J ini jenis ban. Di poin keempat ini konsumsi ban untuk masing-masing kendaraan dihitung dengan rumus persamaan sebagai berikut. Ini kita bisa lihat rumusnya. Ini juga ada tabel 11 nilai tipikal. Ini juga adalah perhitungan konsumsi ban. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat. Kita masuk ke poin ke-6, biaya tidak tetap bersama BOK atau BTT dalam kurung. Biaya tidak tetap dihitung dengan menjumlahkan biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga pemeliharaan, dan biaya konsumsi bahan sebagai. Ini rumusnya kita bisa lihat. PTT sama dengan BI BBMJ ditambah BOI ditambah BPI ditambah BUI ditambah BBI. Ini keterangannya. BBT adalah besaran biaya tidak tetap dalam rupiah atau per kilometer. BI BBMJ biaya konsumsi bahan bakar minyak dalam rupiah atau per kilometer. BOI biaya konsumsi oli dalam rupiah atau per kilometer. Kalau BPBI biaya konsumsi suku cadang dalam rupiah per kilometer. BUI biaya upah tenaga pemeliharaan dalam rupiah atau per kilometer. BBI biaya konsumsi bahan dalam rupiah atau per kilometer. Kita bisa lihat dalam tabel ini juga jenis kendaraan. Kita bisa lihat dari sini. Ini kita bisa lihat sedang, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Ini komponen BOK-nya tidak tetap. BOK-nya tetap. Kita bisa lihat jumlahnya. Ya, sekian dari video ini. Terima kasih.